Halo semuanya, balik lagi di Review of the Rest bersama gue Satrina Evanalia. Langsung aja kita bakalan ngupas lagi apa sebenarnya yang terjadi oleh para pembalap gitu ya di balik dari sesi praktis MotoGP Valencia 2025. Tapi sebelumnya ini ada informasi terbaru ya dari Marc Marquez. Marc Marquez ini hadir di MotoGP Valencia 2025. Tapi Marc Marquez bukan mau balapan ya guys, karena ini Marc Marquez hadir ke MotoGP Valencia sekaligus untuk menghadiri MotoGP Awards ya, yang bakal berlangsung pada malamnya ataupun di hari Minggu malam setelah balapan MotoGP Valencia 2025. Ini Marc Marquez full senyum ya ketika ketemu sama tim Ducati dan juga ketemu sama Opa Tardozzi dan juga Gigi Dall'Igna ya. Dan tadi ini kalau kita lihat dari videonya ya yang udah di upload ya sama Ducati, itu kelihatan banget Gigi Dall'Igna sempet bercengkerama ketawa-ketawa gitu ya sama Marc Marquez, dan juga Gigi Dall'Igna sempet menyentuh bahu kanannya Marc Marquez gitu ya. Dia pengen kayak ini masih sakit apa enggak ya gitu. Terus dia itu kata Marc Marquez, dia bilangnya ini gue udah bisa nonjok nih gitu. Kayak ini aku sudah bisa melakukan ini gitu, alias seperti mengepalkan tangan gitu ya, kayak nonjok. Abis itu kayak Gigi Dall'Igna langsung ketawa-tawa, dan Opa Tardozzi itu juga ada di situ, ada di box Ducati, dan juga gimana ya, ngeliatin Marc Marquez itu penuh makna gitu, kayak kayak bersyukur gitu ya, recovery-nya tuh sudah berjalan dengan baik gitu. Nah, Marc Marquez juga bilang dia tuh semenjak hari Senin ya, waktu kemarin itu sudah membuka penyangga bahunya dan juga lengannya, dan proses perkembangan recovery dari bahunya ini juga lebih progresif ya, sudah lebih berjalan baik. Sebenarnya Marc Marquez itu pengen banget ya udah bisa mengendarai motor gitu, udah naikin motor, tapi tetap aja harus izin dulu sama tim dokternya, karena kan memang kalau misalkan tiba-tiba ya akhirnya recovery Marc Marquez yang memang udah baik gitu malah jadi nanti bisa cedera lagi kayak gitu. Dan Marc Marquez bilangnya ini pemulihannya masih perlu untuk sampai 2 minggu ke depan gitu, dan berarti ini Marc Marquez sudah memastikan diri bahwa dia nggak akan ikutan di Valencia Test kayak gitu. Tapi yang jelas Marc Marquez ini happy banget, kelihatan happy ya bisa balik lagi ke box Ducati, dan juga ini tim Ducati bener-bener gembira gitu menyambut hangat Marc Marquez untuk bisa lagi kembali di box Ducati. Oke, kita ke hasil dari sesi praktis MotoGP Valencia 2025. Itu siapa-siapa aja para pembalap yang akan masuk ke kualifikasi kedua, yaitu ada Pedro Acosta di posisi pertama ya, kemudian ada Marco Bezzecchi, ada Morbidelli, ada Alex Marquez, Ai Ogura, Jack Miller, Fabio Di Gia, ada Aldeguer, Juan Mir, dan juga Fabio Quartararo. Sementara untuk Pecco Bagnaia gimana? Pecco Bagnaia masih struggling ya teman-teman, berada di posisi ke-14. Dan Nicolo Bulega ini bahkan ada di urutan terakhir di bawahnya Somkia Chantra, yaitu di posisi 23. Oke, kita ke posisi pertama dulu. Ini ada Pedro Acosta. Pedro Acosta memang menjadi yang terkuat ya di sesi praktis MotoGP Valencia 2025 dengan catatan waktunya yaitu 1 menit 29,240 detik ya. Tapi ternyata ini bukan tanpa halangan ya, dan bukan tanpa kesulitan gitu. Menurut dari Pedro Acosta di media Scrum gitu ya, dia ngomong setelah sesi praktis ini kemarin dia juga sempat kesulitan untuk manajemen ban. Jadi ketika masuk ke tikungan 3, 8, 9, 13, dan juga 14 dalam 1 menit gitu, dia bilang ini dia sudah merusak bannya gitu, bannya sampai hancur dia bilang. Makanya akhirnya dengan kondisi bannya seperti ini, mungkin ini juga berpengaruh sama motornya ya, motor KTM-nya gitu, karena menurut dari Pedro Acosta pun bukan cuma kali ini aja gitu ya untuk manajemen tire-nya atau manajemen ban dari KTM ini, tapi sebelum-sebelumnya itu juga dia udah apa ya istilahnya merasakan yang nggak enak gitu ya di motor KTM-nya ini gitu. Dan sementara bannya ini juga jadi cepet aus, jadi cepet sulit untuk mengontrol motornya. Dan Acosta ini juga bilang bahwa dia kesulitan untuk time attack ketika dia pakai ban depan soft. Sementara untuk Marco Bezzecchi ini bilangnya memang yang terkuat di sini adalah Pedro Acosta, ada Alex Marquez, ada Fabio Di Gia, dan juga Morbidelli. Untuk dia sendiri ya di sesi praktis waktu kemarin dia bilang mengakui kesalahannya karena dia crash ya. Dan awalnya itu Pedro Acosta memang katanya mengikuti Marco Bezzecchi, tapi akhirnya Marco Bezzecchi yang mencoba untuk menyalip Pedro Acosta.
Jadi kelihatannya tuh kayak Marco Bezzecchi yang akhirnya ngikuti Acosta gitu. Sampai akhirnya Marco Bezzecchi white gitu ya, dan juga Acosta ini memang lebih kenceng ya daripada Marco Bezzecchi, sampai akhirnya juga Marco Bezzecchi itu crash. Nah, Bezzecchi itu juga ditanya gimana jadinya kalau misalkan Jorge Martin itu ada di apa namanya, di boxnya gitu, di box Aprilia, karena kan selama ini Jorge Martin vakum ya, alias enggak ke balapan gitu ya, alias absen karena cederanya. Dan Marco Bezzecchi ini bilangnya ya dia nggak tahu gitu, karena kan selama ini Jorge Martin enggak membantu Aprilia gitu, dan satu-satunya tulang punggung dari Aprilia yaitu Marco Bezzecchi. Nah, ngomong-ngomong Jorge Martin ya, teman-teman. Jorge Martin itu di sesi praktis atau bahkan di semua sesi Valencia ini, dia tuh memang modenya mode safety atau mode cari aman gitu ya. Dia nggak mau crash lagi di sesi manapun, di sesi praktis kah, kemudian di sprint race ataupun di balapannya, meskipun posisinya tuh di bawah-bawah gitu, dia nggak masalah. Karena menurut dari Jorge Martin, dia untuk ikut balapan di Valencia ini sebagai latihan ya, latihan untuk menjelang Valencia Test atau ke tes pramusim 2026 gitu, supaya Jorge Martin ini bisa istilahnya mengetahui gimana sih dia badannya gitu ya untuk bisa naik motor RSGP 25 saat ini gitu, ataupun naik motor-motor GP gitu. Karena selama ini menurut dari Jorge Martin, selama dia vakum gitu ya, selama dia proses pemulihan cedera, dia tuh nggak pernah latihan motor ya, dia paling cuma naik skuter aja atau kayak motor biasa gitu ya, bukan motor balap gitu. Makanya akhirnya ini sebagai latihan untuk Jorge Martin, dan dia bilang kondisinya saat ini tuh belum full 100% recovery, dia tuh masih dalam kondisi 60 sampai dengan 70% gitu untuk kondisinya pasca cedera ya. Oke, kita lanjut ke Alex Marquez. Ini Alex Marquez di sesi praktis ada yang baru ya, karena Alex Marquez ini mencoba untuk spek Ducati Aero paketnya 2025. Kan karena selama ini ya Alex Marquez pakai GP24, dan tentunya dia pakai Aero package yang 2024 gitu. Nah, kemarin ini sesi praktis Alex Marquez diminta untuk Ducati, yaudah coba nih pakai Aero GP25. Supaya apa? Karena ini juga sebagai menjelang ya, ataupun dia lebih awal gitu untuk mencobain gimana sih pakai Aero GP25. Dan ini juga berkaitan dengan nanti untuk tes Valencia gitu. Dan waktu kemarin impresi dan juga rasanya gitu ya, atau feelingnya terhadap Aero paket 25 ini menurut dari Alex Marquez memang beda ya, antara GP24 ataupun Aero paket 2024 dan juga Aero paket 2025. Tapi di media scrum itu Alex Marquez enggak menjelaskan secara detail apa yang menjadi bedanya, ataupun kayak apa dia yang merasakan bedanya tuh apa gitu. Dan ini dia nggak ngejelasin. Tapi yang pasti dengan dia mencoba Aero paket GP25 ini, dia jadi nggak fokus untuk mencari setup motornya untuk sprint race dan juga balapan di kemarin di sesi praktis. Makanya menurut dari Alex Marquez ya, di hari ini, di hari Sabtu gitu ya, di sesi FP2 kemudian sampai sesi kualifikasi itu dia jadi double kerjaan gitu. Dia harus mencari setup motornya yang pas buat di sprint race dan juga main race gitu. Karena kan sebenarnya mencari setup itu yang terbaik waktu kemarin di hari Jumat. Oke, lanjut kita ke Pecco Bagnaia. Ini Pecco Bagnaia masih kesulitan ya, bahkan di seri terakhir MotoGP Valencia gitu ya, di FP1 kemarin dia di posisi ke-21. Sementara untuk di sesi praktis dia di posisi ke-14, bahkan dia harus ke kualifikasi pertama dulu ya. Nah, Pecco ini bilang mungkin ia dan juga timnya udah salah arah untuk setup motornya nih, bahkan di MotoGP Valencia 2025 ini. Dan dia kemarin kehilangan waktu untuk bisa time attack supaya bisa tembus ke kualifikasi kedua. Tapi pada intinya Pecco Bagnaia itu bilang ya, kalau motornya ini seperti feeling pada motornya tuh di balapan-balapan sebelumnya, itu motornya susah dikendaliin, kemudian juga motornya tuh susah untuk nikung gitu ya. Kalau misalkan mau nikung aja susah ya gimana gitu kan, akhirnya dia juga jadi nggak punya kepercayaan diri untuk ngebawa motornya gitu. Karena juga Peko bilang ini dia udah bingung mau ngapain lagi, karena segalanya juga udah dicoba sama Peko Bagnaia ya. Dia juga udah tim Ducati sendiri juga udah mencoba gitu apa-apa aja yang supaya bisa membalikkan kepercayaan dirinya Pecco Bagnaia ya gitu.
Bahkan bos Ducati ya, Davide Tardozzi ini juga sempat berkomentar. Dia mengomentari permasalahan ataupun kesulitan dari Pecco Bagnaia dan bilangnya memang ada yang salah dan juga nggak normal ketika Pecco Bagnaia itu kesulitan di tahun ini. Sebelum-sebelumnya kan di tahun 2024 Pecco Bagnaia itu cukup kompetitif ya. Di 2023, 2022 juga Pecco Bagnaia kompetitif banget sampai akhirnya dia bisa juara dunia. Tapi menurut dari Tardozzi, semua itu udah dilakuin ya, baik dari Gigi D'Aligna, kemudian juga para insinyur Ducati, itu sudah mencoba membantu Pecco Bagnaia. Tapi memang belum ada hasilnya sampai akhir gitu ya, masih belum bisa mengembalikan feeling dari Pecco Bagnaia. Dan ini dia bilang, Tardozzi ya juga bilang bahwa bahkan Ducati sendiri ini juga sudah memberikan kesempatan gitu kepada Pecco Bagnaia untuk pakai Aero GP24, dan dia bilangnya Ducati ini seperti balik ke belakang dinding gitu dan bukan maju gitu ya, karena kan pakai Aero GP24. Tapi lagi-lagi ini yang dikeluhkan oleh Pecco Bagnaia adalah kurang kepercayaan dirinya pada GP25. Nah, sebenarnya untuk soal feeling low gitu ya, atau nggak punya feeling ya terhadap front end GP25 ini bukan cuma dikeluhkan sama Pecco Bagnaia ya. Berkali-kali memang udah dikeluhkan sama Fabio Di Gia ya, yang pakai GP25 juga gitu. Dan tapi Fabio Di Gia ini di sesi praktis waktu kemarin di Valencia ya, ini berhasil berada di posisi ketujuh atau setidaknya berhasil ke kualifikasi kedua gitu. Tapi ini mungkin ya karena dia juga berusaha untuk mengendarai motornya dengan cara yang natural gitu. Kalau katanya Fabio Di Gia, dia mencoba untuk ya tadi berkendara senatural mungkin, kemudian mencoba mencari kecepatan pada motornya, dan juga mencoba percaya kepada motornya yang itu Desmo Sedici GP25, dan sampai akhirnya ya udah dia bisa mengendalikan motor GP25 meskipun ya performanya Fabio Di Gia ataupun tingkat kendali ya dari GP25 ini mungkin nggak selevel se-high apa tuh setinggi Marc Marquez gitu. Tapi memang yang Fabio Di Gia bilang benar-benar untuk GP25 ini yang paling dirasain adalah dia nggak dapet feeling sama front end GP25. Nah, kalau kita bandingin lagi ya sama Nicolo Bulega gitu yang pakai GP25 juga di Valencia ini, khususnya di sesi praktis, itu Nicolo Bulega kan memang berada di posisi terakhir di posisi ke-23 gitu. Kalau Nicolo Bulega ya kita mau ngomong apa ya? Karena kan Nicolo Bulega juga selama ini dia pakai World Superbike gitu. Dia baru ke waktu kemarin di Portugal dan baru di Valencia. Dan kalau katanya Nicolo Bulega, dia tuh di Valencia ini waktu dulu di Moto2 gitu. Jadi memang masih belum bisa kompetitif. Oke, segitu dulu teman-teman untuk review kali ini untuk dari sesi praktis ya. Apa-apa aja yang dirasain, kemudian juga yang diungkapin gitu oleh para pembalap di sesi praktis ini. Jadi nanti tetap akan gue buatin review seputar MotoGP lainnya, seperti nanti ada sprint race, dan juga mungkin akan gue ulas sedikit ya soal kenapa Ducati dan juga rencana Ducati untuk Valencia Test 2026. Segitu dulu teman-teman, bye-bye semuanya.